Kompolnas Beni Mamoto. Pak Beni, ya, oke. Oh, Pak Budi juga sudah bergabung kembali. Pak Beni, tentu ini menjadi pertanyaan. Nanti bagaimana kriteria bahwa ini proses hukum atau ini hanya sanksi etik saja? Ya, sekarang semua sedang berproses. Jadi dari Bid Propam di bawah supervisi dari Kadif Propam Mabes Polri, ini semua sedang diproses, pemeriksaan sedang berlangsung. Tentunya nanti satu bicara masalah pembuktian, kemudian nanti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, tentunya dalam hal nanti akan memutuskan langkah yang akan diambil, sanksi yang akan diambil. Dan yakinlah bahwa di era transparansi sekarang ini tidak ada yang ditutup-tutupi lagi. Oke. Apa yang akan diambil keputusannya tentunya kita perlu menunggu biar proses ini berjalan dulu begitu. Jadi kalau saya tanyakan begini Pak, kriterianya ini pengalaman Pak Beni ya, lebih dari 30 tahun menjadi polisi. Apa yang kemudian terkait dengan tindakan sebuah kekerasan misalnya, yang mana ini internal ya, internal di kepolisian misalnya, atasan ke bawahan atau mungkin sesama dengan anggota, yang mana yang diproses hukum batasannya dan yang mana yang hanya disanksi etik. Bagaimana kemudian publik memahami itu? Yang pertama, karena ada bukti video dari CCTV ini, bagaimana proses kekerasan itu terjadi, tentunya harus diikuti dengan visum. Untuk pembuktiannya seandainya ini akan maju ke pidana. Nah, ini sejauh mana sudah dilakukan, sudah atau belum, dan sebagainya. Kemudian pertimbangan dengan adanya permintaan maaf, kemudian sudah berdamai. Oke. Nah, ini tentunya apakah kemudian akan diambil jalan restoratif, ini kembali nanti ada berbagai pertimbangan yang bisa diambil. Nah, saya sendiri melihat bahwa pengalaman-pengalaman yang lalu itu ya etik jalan, pidana jalan. Oh, etik jalan, pidana jalan? Iya. Oke, meskipun pidana ada restoratif justice yang tadi Pak Beni katakan bahwa ketika sudah memaafkan dan lain sebagainya, meskipun ini delik murni ya Pak, karena penganiayaan misalnya kalau masuk pasal ke sana misalnya itu bukan delik aduan tapi kemudian adalah delik murni, betul ya Pak ya? Betul. Jadi ini restoratif semangatnya adalah bagaimana kasus-kasus yang terjadi itu sejauh mungkin bukan menyangkut hal-hal serius, masalah terorisme, pembunuhan, narkoba, dan sebagainya, itu bisa dilakukan mediasi sehingga bisa diselesaikan dengan baik. Salah satu faktor yang dipertimbangkan adalah penuhnya lapas. Lapas sudah terlalu penuh, over capacity, karena semua kasus dari yang kecil yang harusnya bisa restoratif, semua masuk ke lapas. Nah, inilah berbagai macam pertimbangan itu yang akan nanti diputuskan. Apakah cukup dengan sudah dicopot, sidang etik nanti keputusannya apa, kemudian si brigadirnya juga sudah mengakui kesalahannya, tidak jadi dimutasi, dan sebagainya. Nah, ini saya yakin nanti akan dibahas secara mendalam sehingga keputusannya nanti tentunya yang terbaik buat institusi khususnya. Oke, Pak, terakhir Pak, sebelum saya ke Pak Kombes Budi Rahmat, kalau ada kejadian seperti ini, apakah ini akan mempengaruhi karir yang bersangkutan di hari depan? Ya, tentunya menjadi catatan tersendiri. Mau tidak mau akan terekam semua masalah yang sudah ditangani oleh Bid Propam itu akan ada catatan. Karena Bid Propam sendiri sudah membangun sistem sehingga dengan mudah untuk mengecek anggota per anggota ketika mereka sudah pernah bermasalah dan diproses, datanya ada. Dalam tempo singkat kita sudah akan bisa tahu. Itu semua database-nya tersimpan rapi itu Pak? Tersimpan rapi. Jadi sekarang kemajuan yang saya saksikan sendiri bagaimana big data personel Polri juga sudah begitu canggih. Demikian juga dari Bid Propam sudah membangun database masalah pelanggaran anggota ini. Oke, jadi ini kalaupun misalnya tidak diproses hukum, sanksi etik, tapi pas Bapak mengatakan pasti di depan akan memengaruhi karir yang bersangkutan, Kapolres Nunukan ini. Betul. Oke.
Terakhir Pak Kombes Budi Rahmat, bagaimana perkembangan dari Bid Propam Polda Kaltara menangani kasus ini? Baik, terima kasih. Jadi hari ini baru dilakukan pemeriksaan terhadap terperiksa, kemudian dari ban untuk di Bid Propam Polda Kaltara. Sementara untuk saksi-saksi yang lainnya, karena memang jaraknya antara Polres Nunukan di Pulau Nunukan dengan Polda ini kan cukup jauh, jadi untuk saksi diperiksa di Propam Polres Nunukan. Ya mudah-mudahan semakin cepat proses pemeriksaan, nanti akan kita naikkan kepada sidang disiplin, kode etik, nanti akan muncul keputusan seperti apa, apakah kode etik dengan pidana, nanti pimpinan selaku Aksem Bapak Kapolda yang akan memutuskan. Demikian. Dan semua dijanjikan akan dilaksanakan secara transparan, terbuka ya Pak? Betul. Betul sekali, kita laksanakan secara terbuka, rekan-rekan media setiap saat nongkrong di Bitumas, setiap mengupdate, kami juga menyampaikan, merilis perkembangan peristiwa ini, ya mudah-mudahan kita bisa masang secara baik, profesional demikian. Baik, apresiasi sekali lagi terkait dengan penanganan cepat dari Polda Kalimantan Utara terkait dengan peristiwa yang memang viral di media sosial ini, dan memang jejak digital ini sulit untuk dihilangkan, bahkan tidak akan pernah bisa dihilangkan sampai kapanpun. Nanti tentu ini menjadi sebuah perhatian dan juga pelajaran bagi kepolisian di seluruh Indonesia untuk berhati-hati dalam bertindak, baik terhadap internal sendiri, apalagi terhadap masyarakat. Tentu ini menjadi perhatian bersama kita semua. Terima kasih Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas Komisi Kepolisian Nasional, dan juga Kabid Humas Polda Kalimantan Utara, Komisaris Besar Polisi Budi Rahmat. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat selalu, Pak. Selamat malam. Selamat malam.